Oke, saya setting dulu lightingnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga pejuang S2, pejuang beasiswa tetap semangat. Dan saya doakan semoga semua urusan kalian lancar, beasiswanya lolos, dan karirnya cerah mulus seperti jalan tol. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi di channel saya di University MPD. Kali ini saya mendapat berbagai pertanyaan mengenai biaya S2. Tentu antusias teman-teman itu selama pandemi, apalagi ya karena semua serba online, akhirnya banyak mencari kata kunci S2 di YouTube maupun Instagram dan Facebook. Oke teman-teman, langsung saja pertanyaannya adalah, Kak Dini, bagaimana sih rincian biaya S2 dari awal sampai akhir? Oke. Tentu saya akan berbicara mengenai biaya S2 yang akan saya jawab. Dan itu terlepas dari biaya living cost ya. Karena kan setiap kita ingin melanjutkan studi S2 itu berbeda-beda kampusnya, berbeda daerahnya, dan juga tentu berbeda pula living cost-nya. Living cost itu apa? Living cost itu biaya sehari-hari seperti untuk tempat tinggal, atau kosan, atau ngontrak, atau asrama, dan sebagainya. Maupun living cost itu juga bisa juga pada biaya untuk makan, untuk laundry atau nyuci sendiri atau bagaimana. Dan ini juga terlepas dari biaya penelitian tesis ya teman-teman semua. Karena seperti yang kita tahu ya, tesis itu berbagai banyak macamnya. Ada tesis studi penelitian lapangan, ada studi literatur, ada juga studi R&D. R&D itu seperti penelitian yang mana membuat sebuah karya ilmiah yang berbentuk produk. Produk itu akan diujikan oleh beberapa penguji, dan itu apakah layak sebagai penelitian ilmiah atau sebaliknya, seperti itu. Jadi R&D adalah singkatan Research and Development, penelitian dan pengembangan yang menghasilkan sebuah produk. Oke teman-teman, untuk teman-teman meskipun ada rasa penasarannya, Kak Dini meneliti apa saja sih? Jadi untuk cerita singkat saja ya, saya sewaktu S2 di tahun 2019, saya meneliti penelitian lapangan di UAD dan UIN Sunan Kalijaga. Sebelumnya saya berencana meneliti di Universitas Islam Indonesia atau UII, UAD, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan UIN Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun setelah saya telisik, ternyata apa yang saya teliti, yaitu yang saya teliti S2 PAI, S2 Pendidikan Agama Islam, itu yang ada di Jogja. Salah satu dan salah duanya itu ada di UIN dan di UAD, seperti itu. Kalau di UII itu adanya FAI, Fakultas Agama Islam. So, tentu berbeda dengan kajian yang saya teliti waktu itu. Jadi, fokus studi saya waktu itu adalah UAD dan UIN. Yang saya teliti adalah kurikulum pendidikan agama Islam pada jenjang magister, seperti itu. Nah teman-teman, kembali ke topik kita sebelumnya tentang biaya S2. Tentu penelitian saya di lapangan biayanya akan berbeda dengan penelitian teman-teman yang literatur maupun yang R&D. Jadi teman-teman, saya di sini akan membahas biaya rinci S2 terlepas dari living cost dan juga terlepas dari penelitian tesis. Oke. Langsung saja ya. Untuk biaya S2 jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga sudah saya rinci di sini ya.
Untuk biaya pendaftarannya, ini umum ya di UIN Sunan Kalijaga. Apapun jurusannya, biaya pendaftaran senilai Rp500.000. Oke, Rp500.000. Kemudian, SPP awal untuk Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam, jenjang magister, senilai Rp6.250.000. Oke, masih ingat teman-teman? Biaya pendaftaran Rp500.000, kemudian biaya SPP awal Rp6.250.000. Dan untuk SPP selanjutnya Rp5 juta. Nah, teman-teman, menelisik pengalaman saya waktu itu di tahun 2018 dan 2019, saya menyelesaikan studi S2 dalam waktu kurang dari 2 tahun. Jadi sekitar 1,8 tahun. 1 tahun lebih dari 8 bulan. 1 tahun lebih 8 bulan. Nah, teman-teman, meskipun begitu, kita tetap diharuskan membayar semester di semester 4. Jadi paling sedikit ya, kita membayar di semester 4 seperti itu. Mau selesai di semester 2, mau semester di semester 3, yang jelas kita diwajibkan membayar di semester 4 sampai semester 4 seperti itu. Itu adalah syarat untuk mendaftar munaqasyah atau sidang tesis. Selanjutnya adalah biaya pendaftaran munaqasyah atau pendaftaran sidang tesis. Jadi pendaftaran sidang tesis itu biayanya senilai Rp1.200.000. Dan biaya wisuda senilai Rp530.000. Masing-masing dibayarkan sesuai dengan waktu dan kebutuhannya ya teman-teman. Jadi ketika kita akan sidang tesis, kita mendaftar di staf jurusan, staf TU, tentu kita harus melampirkan kwitansi pembayaran kita di bank seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kalau kita total semuanya nih dari awal masuk sampai kita lulus, seperti itu ya, biaya studi S2 sekitar Rp23.480.000. Nah, ini di jurusan PAI UIN Sunan Kalijaga. Tentu akan berbeda di UGM, UAD, UNY, dan kampus-kampus lainnya yang ada di Jogja maupun di luar Jogja seperti itu. Nah, itu dia teman-teman. Oke, saya ulangi ya. Yang pertama, pendaftaran ya, biaya pendaftaran senilai Rp500.000, SPP awal Rp6.250.000, kemudian SPP selanjutnya senilai Rp5 juta. Dan itu selama 3 kali, berarti 15 juta ya. Semester 2, semester 2, semester 3, dan semester 4. Karena semester 1 sudah Rp6.250.000. Kemudian biaya pendaftaran sidang tesis Rp1.200.000, kemudian biaya wisuda Rp530.000. Oke, itu dia biaya studi S2 terlepas dari biaya tesis, biaya ngeprint, biaya revisi. Dalam artian bukan biaya revisi yang untuk dosen atau seperti apa, tapi untuk ngeprint itu ya, ngeprint draft, kemudian serahkan ke dosen, salah lagi, print lagi, itu tentu teman-teman akan menguras tenaga pikiran dan juga ya segala emosi kita campur aduk di situ. Nah, teman-teman, itu dia. Jadi totalnya Rp23 juta, Rp23.480.000. Itu dia biaya S2 di UIN Sunan Kalijaga, studi Pendidikan Agama Islam. Sampai jumpa. Semoga memberikan gambaran buat teman-teman yang ingin melanjutkan S2 biaya sendiri tanpa beasiswa maupun tanpa biaya orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.